Halo, selamat weekend. Ya, hari ini hari Sabtu. Dan hari ini saya menonton sebuah video yang sangat miris sekali. Videonya ini kita lihat sama-sama. Main di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi Nggak usah pakai baju, tahu kan? bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo, ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Mau bilang saya menentang? Ya, Ayo. itulah videonya. Video yang menurut saya luar biasa miris, di mana ada seorang anak yang mengajak kelahi gurunya, menantang gurunya. Dan saya kira ini bukan salah di sekolahnya, bukan salah di gurunya. Karena kejadian seperti ini, siswa melawan guru itu terjadi hampir di semua sekolah di negara ini. Hampir semua sekolah di negara ini. Ya. Karena saya sendiri sebagai guru pun pernah mengalami hal itu. Saya pernah mengatur anak-anak itu saf sholat. Nah, kebetulan di sekolah saya itu juga membuat program yang anak-anak itu diharuskan sholat berjamaah ketika zuhur, ketika asar, ketika duha. Nah, ketika saya mengatur saf sholat, ada saja itu anak-anak yang istilahnya keras kepala, memberikan tatapan yang seolah-olah menantang gurunya. Ya, artinya siswa menantang guru itu bukan cuma terjadi di satu sekolah. Dan jangan melihat tindakan guru itu hanya pas guru itu marah, pas guru itu memberikan tindakan tegas. Jangan di situ. Karena guru ketika melakukan tindakan tegas, itu sebelumnya itu guru sudah memberikan yang namanya pemberitahuan, nasihat, masukan, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya guru itu memberikan tindakan tegas. Jadi menilai guru itu jangan hanya pas guru itu marah-marah saja. Jangan, tapi guru itu dinilai juga lah ketika memberikan nasihat, memberikan masukan, mengingatkan, ngasih tahu dengan cara baik-baik. Guru itu bukan malaikat. Guru itu bukan nabi. Guru itu manusia biasa yang terkadang ada batas kesabarannya. Begitu, ya. Lalu, apa yang salah sih sebenarnya? Jika kejadian ini terjadi hampir di semua sekolah di negara ini, artinya ada yang salah dengan sistem pendidikan negara. Harus ada perbaikan, harus ada masukan. Apa yang kurang, apa yang salah? Nah, ini Menteri Pendidikan itu harus memberikan inovasi, harus berpikir ini. Dulu zaman saya sekolah itu ada namanya mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada itu dulu. Nah, yang sekarang itu udah nggak ada lagi pelajaran itu. Pelajaran itu diganti dengan namanya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada juga yang nyebut PKN, Pendidikan dan Kewarganegaraan. Ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kalau saya zaman sekolah dulu ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada juga pelajaran budi pekerti. Nah, dulu zaman saya sekolah itu waktu SMP itu ada namanya budi pekerti.
itu ada sendiri gurunya gitu ya. Dulu kalau mau masuk kantor guru itu kita segan ya, segan. Ada segannya, ada takutnya. Tapi sekarang itu beda ya. Siswa dipanggil guru BP itu biasa aja gitu ya, kayak BP nggak ada marwahnya. Makanya negara, menteri pendidikan itu harus ada terobosan. Apa nih yang harus diperbaiki di sistem pendidikan kita ini ya. Nah, gimana caranya di negara ini siswa-siswanya seperti di video ini nih. Ini bagus videonya, kita lihat nih. Nah, ini terjadi di negara Jepang. Ketemu guru, kita nunduk, ya, murid-murid nunduk. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah ada di pesantren-pesantren ya di Indonesia. Ketika ketemu guru itu nunduk, itu ada di pesantren-pesantren. Nah, di sekolah umum, nah itu yang nggak ada di sekolah umum. Artinya Menteri Pendidikan itu harus membuat terobosan, ya, membuat terobosan gimana caranya karakter akhlak generasi bangsa ini bisa menghargai guru-gurunya itu bagaimana, ya. Karena siswa tidak menghargai guru itu bukan terjadi di satu sekolah saja, hampir di banyak sekolah, banyak sekali, ya. Siswa itu lebih suka dengan jam kosong. Nah, itu terjadi nggak cuma di satu sekolah, itu di banyak sekolah. Dan jangan salahkan gurunya dulu, ya. Ini terkadang kita menyalahkan gurunya. Kalau gurunya salah, tentu hanya terjadi di satu sekolah, dua sekolah. Ini hampir di seluruh Indonesia ini. Artinya ada yang salah, gitu ya. Siswa tidak menghargai guru itu terjadi tidak hanya di satu sekolah, di banyak sekolah, ya. Dan juga di mindset orang tua itu juga harus diperbaiki juga di mindset orang tua. Zaman saya sekolah dulu, ini bukan masalah membanding-bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, itu tidak ya. Tapi dulu saya pernah itu berantem di sekolah dulu waktu SD ya. Kemudian sampai rumah laporan. Orang tua saya biasa aja. Ya biasa aja. Nggak ada rasa mau datang ke sekolah, mau dicari anaknya atau dicari gurunya, itu enggak ya. Saya dulu waktu SD pernah berantem sekolah, kemudian dimarahin oleh guru. Ketika saya laporan orang tua saya, nggak ada tuh pikiran datang ke sekolah. Tapi sekarang itu luar biasa, ya. Anak laporan ke orang tuanya datang ke sekolah, dicari gurunya, dikasusin gurunya. Makanya banyak sekali guru yang masuk penjara hanya karena mendisiplinkan anak, ya. Ada juga guru yang diketapel matanya hanya karena guru itu menegur anak merokok di sekolah, ya. Luar biasa. Jadi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia itu ya nggak bisa cuman guru saja, tidak bisa. Orang tua juga. Dan terutama itu adalah sistem pendidikan di negara ini, yaitu dari pemerintah, regulasinya itu bagaimana? Ada nggak perlindungan guru ini? Ya, ada nggak undang-undang perlindungan guru? Ketika ada orang tua datang ke sekolah menuntut, ada nggak nih perlindungan gurunya? Bahkan kemarin saya membaca berita ada guru dituntut 50 juta hanya karena menegur anaknya itu, anak sekolah ya, muridnya itu nggak sholat. Guru menegur murid nggak sholat, orang tuanya nggak terima. Ini luar biasa ini. Bingung nih, saya nih bingung ini. Saya sebagai guru jujur bingung.
saya hanya bisa berpesan sebagai guru ya, kalau bapak ibu orang tua yang nggak mau anaknya ditegur oleh guru, ya silahkan dididik sendirilah di rumah gitu ya. Didik di rumah, bikinlah regulasi sendiri di rumah, bikin rapor ijazah sendiri di rumah gitu ya. Tapi kalau bapak ibu orang tua ingin anaknya dididik di sekolah, ya jangan protes kalau guru itu menegur anaknya, ya, karena pasti ada kesalahan di anak. Ya, meskipun terkadang ada juga salah di guru, tapi kebanyakan itu salah di anak. Karena guru itu nggak tiba-tiba marah begitu saja, tapi ada step-stepnya guru itu marah. Ada step-stepnya, ya. Ada diperingatkan, ada dikasih tahu. Jadi sebelum guru itu marah itu ada step-stepnya. Itu ya, karena guru itu bukan malaikat, bukan nabi yang selalu sabar. Itu tidak ya. Tidak. Karena guru itu harus menghadapi banyak siswa dengan berbagai macam latar belakang. Berat, ya berat. Dan itu harus dihadapi oleh guru. Ya namanya pekerjaan itu pasti ada namanya tantangan. Itu ada ya. Ada. Ya gitulah ya. Intinya dunia pendidikan di negara ini, di Indonesia saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Perlu perbaikan, perlu kerjasama dari semua pihak. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada perbaikan di dunia pendidikan kita. Happy weekend.